Saudara-saudaraku sekalian, ya, jangan gara-gara satu setan, dua iblis, kita mundur teman-teman. Kami anak negeri, negara kesatuan Republik Indonesia menuntut konstitusional. Tidak ada konflik di antara kita. Tidak ada konflik. Silakan lewat terus, KPH silakan kasih lewat. Tapi nangis nanti di sana. Itu sudah berkilo-kilo macet total. Kami dari Pemuda Seketi Desa Merarat siap memblokade Pos Tano. DPR, kita akan lawan blokade juga di sini. Kita inginkan perdamaian di NTB ini. Kita ingin damai dan aman NTB, tetapi tidak boleh mereka melakukan hal merugikan banyak masyarakat untuk rencana mereka memblokade Pos Tano. Jutaan masyarakat kita akan rugi semua oleh ulah oknum-oknum yang berencana untuk memblokade Pos Tano. Oke, nama provinsinya apa? Provinsi Pulau Sumbawa. Oke, ibu kotanya? Di Sumbawa besar itu di dokumen. Sudah ada draft ininya berarti? Sudah jelas. Udah lama itu kan? Udah lama, 2013 itu masuk, 2014 muncul jadi prolegnas. Kalau untuk biaya pemekaran, nominalnya kita enggak, ini karena juga enggak. Tapi begini ya, penilaian kuantitatif ya, dan kualitatif terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa ini bukan hanya apakah Pulau Sumbawa ini bisa mandiri atau tidak, tetapi apakah Pulau Lombok ini bisa hidup atau tidak, bisa mandiri atau tidak, kan itu deh. Iya. Jadi balance dia. Jadi penilaian kuantitatif dan kualitatifnya harus dua pulau ini. Pulau Lombok ini sudah settle. Dari tembakau aja udah 4 triliun. Pariwisatanya kan luar biasa. Makanya kami sekarang sedang mengkampanyekan istilah baru ya. Apa tuh? Pulau Lombok akan jadi Singapura. Pulau Sumbawa akan menjadi Brunei Darussalam. Nggak perlu saya sebut. Itu sekitar berapa masa yang terlibat dalam aksi itu kemarin? Kita 1.000 lebih. 1.000 lebih. Memang target kita 3.000, tapi biasanya kita potong 60%. Iya. Udah biasa tuh. Dan jarak tempuhnya kan jauh tuh. Jarak tempuhnya jauh. Kenapa kita tidak melihat gubernur, wakil gubernur, atau pejabat Pemprov turun di saat aksi itu? Tidak ada ya? Benar ya? Ya, bukan orangnya saja yang tidak ada. Suaranya, voice-nya, chattingnya nggak ada. Itu gimana perasaan Anda sebagai masyarakatnya mereka? Nggak butuh. Ya terserah saja. Karena bagi kami, mereka adalah sparring partner kami, bisa jadi fighting partner. Ya kan ini kan harus ada restu dari mereka, pemerintah provinsi juga. Silakan saja. Kami bergerak dan berjuang. Kalau mereka tidak restu, tunggu saja. Maksudnya? Ya tunggu saja, kita akan serbu kantor gubernur dan kantor DPR. Kalau tidak didukung? Kalau tidak didukung. Rencana kedua kita, lumpuhkan Pulau Sumbawa di 6 titik. Nah, di mana saja tuh? Pelabuhan Sape, Pelabuhan Bima, Bandara Salahuddin, Pelabuhan Badas, Bandara Sultan Kaharudin, dan Pos Tano. Itu diblokir? Nggak ada aktivitas? Nggak ada, nggak boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan narasumber yang dari jauh kita geret, dia datang ke tengah. Ada Bang Jack. Bang Jack. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini merupakan ketua dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Oke, ini yang sempat ramai kemarin ya, saya hadirkan di sini eksklusif untuk Anda semua. Baik, kita tentu penonton juga sudah tahu nih apa yang harus kita bahas dengan beliau ini. Pertama, saya ingin tahu dulu dari Bang Jack nih ya. Bagaimana kemudian letupan ini kembali muncul, Bang? Karena setahu saya ini muncul dulu di, mohon maaf kalau tidak salah, tolong diperbaiki, di eranya TGB pernah. Sebelum moratorium ya? 2013. Oke. Nah, kenapa sekarang muncul lagi nih rencana pembentukan Pulau Sumbawa?
Provinsi Pulau Sumbawa. Provinsi Pulau Sumbawa, Om Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu rahayu. Saya Zakaria Surbini, Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Berterima kasih sekali kepada Koran Lombok. Siap, terima kasih. Saya tertarik sekali dan menantang sekali. Saya diceritakan oleh teman. Oke. Oh, ini Koran Lombok ini cerdas, idealis, dan independen. Ini yang saya suka. Biasa aja biasanya. S-nya lo ngomong biasa aja. Oke, lanjut tuh. Pertanyaan selalu di situ. Apa urgensinya? Kenapa harus aksi? Kenapa sapa? Gitu kan? Ya. Boleh saya setback sedikit lembaga ini supaya jelas ya kan? Ya. Kami sekelompok anak muda, saya sedikit tua. benar. Berpikir kok ini KP4S ini sudah 20, KP3S sudah 25 tahun dibentuk, bergerak, semua dokumen sudah memenuhi syarat, dan Provinsi Pulau Sumbawa itu sudah masuk prolegnas. Oke. Ya kan? Dari 5 provinsi yang rencana ditetapkan 2014 kalau tidak salah, itu Provinsi Pulau Sumbawa dia punya rate tertinggi, dia punya nilai tertinggi untuk segera diketuk palunya. Tapi karena alasan moratorium, ya akhirnya enggak gitu. Nah, kami berinisiasi dengan 3 orang. Saya, ada sahabat saya dari lawyer, Ismu, kemudian ada dari Topan, Panglima Gerakan. Gitu. Oh, keren. Saya cuman ketua kelompok tani, tinggal di desa kecil. Oh, tapi penanggung jawabnya, Om. Oke. Jadi antara tersenyum ria atau masuk sel. Itu konsekuensi itu. Itu konsekuensi. Okay. Apapun yang terjadi, semuanya kita sudah tanggung konsekuensinya. Makanya kami tata dengan rapi pembentukannya. Tanggal 9 kami bentuk dari inisiator, kita bentuk namanya Kaukus 7. Kita punya teman 7 orang. Kemudian tanggal 12 kita bentuk pengurusnya dengan prototipenya di ini organ. Kemudian tanggal 20 langsung kita rembuk rakyat Sepulau Sumbawa. Jadi kita undang dari ujung timur sampai ujung barat, kita berembuk. What is our devaluing do? What is our devaluing duty? Bagaimana supaya Provinsi Pulau Sumbawa ini segera terbentuk? Dengan prinsip dasar ini yang paling penting. Ada landasan ideologi yang perlu kami bangun. Bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini benar-benar merupakan amanah Pancasila, Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh diganggu-gugat. Oleh karena ini tidak ada istilah penanaman atau gangguan-gangguan berkaitan dengan desintegrasi bangsa. Kemudian ada landasan sosiologis yang memang sangat amat kami bangun ketika ini dibentuk. Ini organ ini menarik, ngeri-ngeri sedap kan? Iya benar. Maka kita ini ada sebuah provinsi namanya Provinsi Nusa Tenggara Barat. 25 tahun yang lalu Provinsi Pulau Sumbawa ingin berdiri sendiri. Ya kan? Tapi saya ibaratkan Provinsi Nusa Tenggara Barat lagi hamil tua. Iya. Ya kan? Tapi kalau usia kandungan normal manusia kan itu 9 bulan 10 hari. Iya. Nah, pada tanggal 20 itu usianya 9 bulan 5 hari. Jadi 5 hari. Nah, saya bilang kalau 5 hari ke depan ini belum ada tanda-tanda kelahiran dari sang ibu namanya NTB ini, harus sesar. Harus operasi paksa aja. Operasi sesar. Nah, operasi sesar itulah kita ambil momentum tanggal 15. Kenapa harus tanggal 15 kan? Benar. Tambora meletus 15 April 1815. Oh, begitu. Kan? Oke. Puncak aksi mahasiswa di Jakarta itu dalam rangka merebut reformasi itu 15 Mei. 1998. Ada yang meninggal, kerusuhan luar biasa. Tapi kami berhajat ada momentum baru 15 Mei 2005 ini cantik nih. 55 cantik 25 gitu kan. Nah, harus secantik aksi yang kita bikin. Makanya dalam waktu yang kurang sebulan, dana yang sangat-sangat minim, kita bikin ini secantik mungkin. Tentu dengan berkomunikasi dengan semua elemen yang
yang ya maaf ya, ada yang nggak pro ya. Yang pro dengan gerakan kami tanpa minta biaya, dia harus swadaya, jangan tergantung kepada siapapun, individu, kelompok, perusahaan, pejabat, nggak mau kita. Oke. Nah, sehingga momentum itu alhamdulillah kita atur sedemikian rupa di 2 titik, alhamdulillah berhasil dengan baik dan mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari baik dari masyarakat bawah sampai ke tingkat pusat. Oke, saya bertanya Om, itu berapa perwakilan kabupaten kota ya di wilayah Pulau Sumbawa yang terlibat? Kalau masing-masing kita ya undetected ya, tapi kalau misalnya dari Bima itu ada 6 mobil. Ada tapi? Ada pasti. Dari kota Bima lebih dahsyat lagi. Kemudian dari Dompu lagi lebih dahsyat. Dan itu perjalanannya sudah dini hari dari mereka kan? Karena jauh. Perjalanannya mereka ninggalkan itu, ada yang ninggalkan Bima misalnya jam 2 siang. Oh. Sampai di sini jam 11 sampai Sumbawa. Iya. Saking jauhnya kan. Jam aksi sudah itu benar. Malam ya? Malam. Oh, iya, untuk persiapan besok paginya. Ya. Oke. Kemudian kalau Dompu ada yang nyampe jam 9, ada yang nyampe jam 2. Dini hari. Oke. Semua on control kan. Oke, pertanyaan saya Om, bagaimana cara Anda mempengaruhi bahasa saya ini, mempengaruhi mereka ini, masyarakat kita ini untuk ikut terlibat aksi? Kami, karena ini kan ngeri-ngeri sedap ini. Iya. Masyarakat takut gini gitu Iya. kan. Maka yang gerakan kami harus betul-betul cultural movement. Maksudnya? Jadi gerakan kebudayaan. Maka karena semangat yang pertama kami ambil itu dari setelah komunikasi dengan semuanya, kita bersepakat untuk menggunakan gerakan kultural. Maka motivasi atau motivator atau kata-kata bijak atau mutu lah istilahnya yang kami ambil itu misalnya, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kita ambil dari bahasa Mbojo kan? Iya. Cowaliku lain sindaita kan? Iya. Bune aiwaliku watisi akina. Nah, kan? Terus bahasa Dompunya au sinomta edisinenti kan? Bahasa Sumbawanya saya pola meno kita, pidan pola meno to. Bahasa KSB Taliwangnya saya pola meno dita, maya po lamonoyo. Nah, ini yang kita tanamkan kepada teman-teman semua sehingga dia mengerti kearifan lokalnya, mengerti nilai-nilai filosofi lokal mereka sendiri, sehingga mereka sadar bangkit bahwa kita perlu kebersamaan. Oke, pertanyaan menarik untuk Om. Nah, ini mungkin perlu biar lurus Om ya. Ini kan yang berkembang hari ini ya, muncul dugaan tuduhan ini malah Om ya. Ada elit politik yang menggerakkan ini semua, yang membiayai ini sih ya, memodali ini semua untuk bergerak di tanggal 15 maksud tadi. Apa tanggapan Om soal itu? Kalau boleh ya, saya tidak bermaksud untuk melibatkan agama di sini. Kalau boleh saya bersumpah demi Allah, tidak ada itu. Tidak ada orang politik, elit tidak politik. Ada elit politik yang menunggangi kami, membiayai kami, kemudian dia punya grand skenario untuk mengarahkan kami, tidak ada. Oke, di luar elit politik, pembisnis misalnya. Pengusaha ada sih yang nawarkan puluhan miliar, saya bilang haram hukum uangmu. Itu ditawarkan karena ya kepingin mereka mau investasi kan biasa itu permainan mereka. Atau calo-calonya kan. Bahkan kita juga sempat dijual sama beberapa oknum kan untuk kalau ini kalau akan dekati ini nggak akan jadi ini, saya akan dekati ketua. Oh enggak, siapa kamu? Sekali lagi kau langsung pukul kau. Om, yang muncul ini jujur saja, mungkin Om sudah terima itu. Ini ada hubungannya dengan hasil pilgub. Nah, ini yang menarik. Apa tanggapan soal itu? Di Rembuk Rakyat ini kami sudah set up memang tidak boleh ada pejabat segala macam, apalagi Dr. Jul. Ya kita juga nggak mau sih dibilang oh ini ada Dr. Jul, oh itu barisan sakit hati kan. Itu muncul yang benar tuh. Nggak bisa dipungkiri. Maka kami harus tunjukkan by action. Not talk only katanya Jokowi. Tidak hanya bicara tapi kita tunjukkan dengan aksi nyata kami. Artinya itu nggak ada keterlibatan yang saya maksud tadi. Nggak. Ini bagian dari nggak, karena itu bisa menghambat semuanya. Kalau kita mau tergantung kepada seorang saja, maka kami misalnya dari Ikatan Keluarga Lombok nyumbang
300 bungkus nasi. Dari FKLE, Forum Komunikasi Lintas Etnis. Ada istilah lupa saya, dia ngumpul uang sama-sama 5.000 untuk berkumpul. Dibantu kita. Dari rumah-rumah makan ada yang 20, ada yang 100, sehingga kita terkumpul 900 bungkus nasi itu. Tetapi begitu kita berjalan sampai sana jadi 1.600 bungkus nasi. Wallahualam dari mana itu. Om Jack, bagaimana kira-kira cara Om Jack meyakinkan publik hari ini atau masyarakat NTB ya, kita bicara NTB, bahwa Om Jack dan mohon maaf nih, teman-teman di sana tidak ditunggangi oleh kepentingan kemarin? Caranya kita adalah tetap fokus pada perjuangan kita buat kerangka kelembagaan kita, alur komunikasi kita yang jelas. Karena kami, siapa sih kami kan? Cuman petani, cuman apa kan? Bagaimana sih bisa tembus ke pusat kan? Maka kami ada tim communicator. Ada Rudim Bojo kan, politisi, ada Daya Iwan di Dompu kan, ada Pak Rafiq politisi, ada Kiai Zul. Itu yang memberi saran nasihat ke kami. Beliau turun ke bawah mendengar kami, ucapan kami turun ke masyarakat kecil, beliau ke atas semuanya. Secara ketokohan politik di Pulau Sumbawa dan di Madadompu misalnya kita sebut, apakah mereka mendukung gerakan Om? Alhamdulillah sangat amat. Itu dipastikan semua mendukung. Prinsipnya begini. Saya sebagai ketua berpandangan, berprinsip baik pra maupun pasca aksi itu yang nyinyir ya. Yang tidak mendukung di medsos apa segala macam. Kami berterima kasih sekali. Kenapa? Dia nyinyir di medsos. Tapi tidak pernah mengganggu kami. Hak mereka lah ya. Hak mereka. Itu hak mereka. Maka ada saya pakai istilah karena kami mana betoge rarit kesaga mengeong bodok kan. Artinya apa? Itu folklore Sumbawa. Biarpun dia berkalung dendeng kan, nggak pernah digubris oleh kucing. Gitu. Whatever you say, apapun yang kau katakan tidak perlu kita. Kita fokus pada aksi. Aksi ini sebenarnya untuk menunjukkan kepada pusat, eksekutif, legislatif, dan para tokoh di pusat bahwa ini rakyat ini bersuara. Rakyat ini menginginkan segera terbentuknya Provinsi Sumbawa. Maka harus rakyat yang muncul dong. Rakyat ini kan sangat variatif. Dan di Sumbawa itu kan terkenal melting pot ya. Semua suku ada. Benar. Dan semua ikut aksi. Om. Om dulu waktu Pilgub dukung siapa secara pribadi? Saya Rohmi Firin. Nah itu kan banyak muncul ya Om ya. Di tengah aksi yang dilakukan Om tuh, mohon maaf sekali lagi nih, kita pengen luruskan aja di sini. Sekali lagi saya bertanya ke Om, ini tidak ditunggangi kepentingan siapa Om? Sumpah lillahi ta'ala wa billah. Saya orangnya tanya teman-teman di sini. Kenapa Om sekarang suarakan ini gitu? Jadi begini, saya 98, 99, maaf ya, saya termasuk orang pimpin rombongan bersama Tuan Guru ke Jakarta untuk bagaimana ada orang Sumbawa bisa jadi gubernur. Saya ketua presidium Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa NTB se-Indonesia. Karena saya 15 tahun tinggal di sini. Itu menggerakkan itu tanpa menyakiti hati siapa-siapa. Alhamdulillah beliau jadi gubernur. Saya tidak mau dikasih semua fasilitas, nggak mau. Suruh jadi pengeri, nggak mau. Maunya saya Provinsi Pulau Sumbawanya. Kan ini untuk memisahkan ya NTB dengan Lombok ya, dengan Pulau Sumbawa. Ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah kemarin. Dan ini kan proses sudah lama. Kalau nggak ada campur tangan elit politik itu menurut saya itu agak sulit Om. Bukan agak sulit, nggak mungkin. Sekarang Om mau bersandar di mana Om di elit politik ini? Ketika ini kan sudah disuarakan Om ya, aksi sudah harusnya 5 hari jadi 1 hari. Nah sebelum itu saya pengen dapat dulu kenapa menjadi 1 hari aksi itu Om? Negosiasinya bagaimana Om? Ya pertama kami setelah rembuk rakyat kami sowan ke Yang Mulia Dewa Maharaja Sultan Muhammad Kahardin III. Setelah itu kita ke Bupati Sumbawa. Setelah itu kita ke KSB, ke pemangku adat Anorawi Kesultanan Sumbawa, mantan Bupati KSB yang pernah menandatangani surat sakti itu, maaf ya, itu tanda tangan persetujuan dengan segala macam caranya, dengan isi-isinya yang nanti kita bisa diskusikan. Nah, kami
berpikir sehebat apapun rakyat ini bergerak, sehebat kuat apapun, sebanyak apapun bergerak, tanpa komunikasi ya lintas sektoral, lintas generasi, lintas wilayah, lintas segala macam lintas gak akan mungkin. Maka kami tetap berkomunikasi dengan pusat, dengan elit-elit pusat yang dari Pulau Sumbawa, malah dari yang non Pulau Sumbawa, malah dari yang dari teman-teman dari Sasak, bapak-bapak kita komunikasi terus ke titik-titik kekuasaan. Kan ada Hambalang, kan ada Istana, ada apa Senayan. Tapi kalau aksinya sampai sehari, kenapa itu? Negosiasi bagaimana itu? Dengan... saya di aksi itu udah saya bagi tugas habis teman-teman itu. Kami punya 9 sampai 11 orang, ya logistik di logistik kan, yang kordum, korlap, udah saya bikin tim khusus yang mengkomunikasikan, yang setiap senantiasa berkomunikasi secara diam-diam ke provinsi dan ke Jakarta. Oh itu ada? Ada. Dipimpin oleh sekjen langsung. Meskipun aksi di sana di Pelabuhan Putu Tano, ada juga yang bergerak gitu maksudnya? Ya, kita terkoneksi dan karena kami sudah bentuk tim negosiasi di aksi itu, saya langsung pimpin itu bersama kami 9 orang, kemudian ketua dan sekretaris masing-masing KP 4S Kabupaten Kota. Ini lupa saya kasih ini. Oh iya benar. Jadi kita sudah fix ini, sudah kita bentuk Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di masing-masing kabupaten kota se-Pulau Sumbawa. Oke Om, saya pengen tahu yang tadi itu Om. Sekarang Om bergantung atau minta bantuan ke siapa di pusat untuk memuluskan rencana ini Om? Kan nggak bisa ini hanya aksi-aksi tapi di sana nggak dengar kan? Nggak bisa. Itu gimana Om? Boleh disebut sini? Boleh. Oke, kesana. Jadi kita kemarin di aksi itu kita gini, aksi itu punya summary, punya kesimpulan. Kesimpulan itu kita kelola kembali menjadi sebuah aksi lagi. Tapi serangan udara kan, serangan udara dan serangan darat. Sampai serangan darat itu ya ibarat apa ya, ibarat meriam moncongnya ke provinsi dan ke pusat. Kita di sana punya 3 anggota DPR dari provinsi dari Pulau Sumbawa kan, Ibu Haja Mahdalena PKB kan, Bang Mori, Kak Mori istilahnya kan dari Nasdem, kemudian Bang Johan dari PKS. Mereka alhamdulillah luar biasa pertemuannya sekarang. Kemudian di sana ada Dr. Sanusi, beliau dari Bima. Beliau cukup inilah terkenal di sana. Beliau ketua KP3S. Di sana juga tinggal ada dari Forkoda, Forum Koordinasi Otonomi Daerah, Pak Saleh Umar. Beliau punya tim juga yang bekerja keras di sana. Apa yang dijanjikan sekarang sehingga Om tidak lanjut aksi? Kami minggu depan atau akhir minggu ini kita akan ke Jakarta ketemu dengan Menkum. Oh, nah, gitu. Itu baru mau bubar mereka kemarin. Oh, kalau nggak ada itu dijamin oleh Wabub Sumbawa. Oh, langsung turun ke sana? Enggak, kita lihat video call. Dipastikan, tapi itu update. Dipastikan, kami sudah menghadap juga silaturahim dengan beliau, juga sambil makan siang kemarin. Beliau akan membiayai fasilitasi kita. Transportasi, akomodasi oleh Wabub. Wabub KSB ya? Wabub Sumbawa, karena beliau kan dari Gerindra. Oke, begitu. Berarti karena Menkum ini kan penting bagi kita. Oh iya. 2 jalur, makan multi jalur beliau kan. Di ujung beliau ini masalah hukum ini kan. Di ujung dan beliau orang kepercayaan Pak Presiden. Oke, ada yang berkembang lagi Om. Ini menarik ini. Yang berkembang ini adalah ada juga muncul statement masyarakat kita. Saya nggak tahu itu banyak atau tidak, tapi ada. Dan itu saya peroleh. Misalnya ini di-ACC-kan atau di-okekan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan pemekaran dari NTB menjadi 2 ya, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Apakah nama, ini soal nama lagi saya bertanya Om, soal nama pulau, apakah akan tetap namanya Pulau Sumbawa atau bagaimana dengan teman-teman saudara-saudara kita di Bima, Dompu, apakah mereka mau dengan menggunakan nama Pulau Sumbawa Om? Ini kan muncul nih Om. Biasa ya. Kalaupun ini pernah makan sepat ya? Pernah ada di sini juga. Sepat kan? Ada sebiunya kan, ada cabenya, ada garamnya, biasa tuh. Kalau nggak ada cabai nggak enak juga. Oke. Kalau air doang bukan sepat namanya, air putih. Karena dia harus campur-campur. Oke, benar. Tapi ketika digabung dia menjadi enak sekali. Oke. Nah, tapi prinsipnya begini.
Salah satu prinsip yang kami pegang teguh ketika menginisiasi pembentukan KP4S ini adalah bahwa semua dokumen produk dari para sesepuh, para senior yang tergabung dalam KP3S itu tidak boleh diganggu-gugat, termasuk di dalamnya letak ibu kota dan nama provinsi. Oke, nama provinsinya apa? Provinsi Pulau Sumbawa. Oke, ibu kotanya? Di Sumbawa besar itu di dokumen. Oh, sudah ada draft ininya berarti ya? Sudah jelas. Udah lama itu kan? Udah lama, 2013 itu masuk, 2014 muncul jadi prolegnas. Oke, di dalam dokumen, saya bicara dokumen kembali nih. Itu perlu nggak tanda tangan ke masing-masing kepala daerah di sana untuk bentuk sebagai dukungan terhadap? Sangat amat perlu tanda tangan itu, mau dirubah segala macam. Misalnya, kan ini kita belum fix ini, apakah dokumen prinsip itu dirubah nomenklaturnya, bukan nomenklatur, dirubah penandatangannya segala macam, yaitu terserah. Yang penting prinsipnya nggak boleh diganggu gugat. Oke. Nama provinsi, letak. Oh, itu udah clear ya? Clear, nggak boleh, clear dan clean. Nggak boleh ada klaim. Makanya di kami dari sejak awal kami berkata, nggak boleh kita mendebat masalah dokumen yang salah satu diantaranya adalah letak ibu kota. Tapi ini ribut. Iya, benar. Tetapi kalau orang lain ribut, masa biasakan medsos kan luar biasa kan? Ini di Bima bilang di KSB segala macam. Tapi kami tetap berpatokan kepada apa yang telah disepakati oleh para sesepuh di Kongres Rakyat yang dulu tahun 2011 itu di Taman Keratu itu udah final. Persoalan ada upgrade data, update data kan, pemutahiran data digital itu ada tim khusus itu. Dan kami nggak masuk ke situ, coba kami sifatnya membantu, mendorong ya. Mendorong. Oke. Ini menarik, Om. Pernah dapat kabar nggak? Kan kalau nggak salah dulu Mendagri ya, Menteri Dalam Negeri pernah berbicara soal estimasi biaya yang dikeluarkan melalui APBN untuk pemekaran satu wilayah. Om tahu nggak, pernah dapat nggak informasi berapa kira-kira? Ini kak harus kita ngomongnya harus jelas Om ya. Kita klaim-klaim mau mekar, tapi kan uang negara nggak ada untuk. Om pernah dengar nggak sampai segitu? Butuh berapa itu untuk pemekaran? Sangat pernah dengar. Berapa Om? Sangat. Kalau untuk biaya pemekaran, nominalnya kita enggak ini, karena juga enggak ini. Tapi begini ya. Penilaian kuantitatif ya dan kualitatif terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa ini bukan hanya apakah Pulau Sumbawa ini bisa mandiri atau tidak, tetapi apakah Pulau Lombok ini bisa hidup atau tidak, bisa mandiri atau tidak, itu deh. Iya. Jadi balance dia. Jadi penilaian kuantitatif dan kualitatifnya harus dua pulau ini. Ya kan? Misalnya makanya saya bilang ada talk show ini sudah settle ini. Pulau Lombok ini sudah settle. Dari tembakau aja udah 4 triliun. Pariwisatanya kan luar biasa. Makanya kami sekarang sedang mengkampanyekan istilah baru ya. Apa tuh? Pulau Lombok akan jadi Singapura. Pulau Sumbawa akan menjadi Brunei Darussalam. Daerah industri, ini daerah perdagangan dan pariwisata. Mari bahu-membahu saling membantu. Om, satu lagi nih. Berapa ngabis tuh anggaran untuk aksi kemarin, Om? 20 juta. Hah? Selama 1 bulan itu. Enggak, aksi yang kemarin 20 juta dari awal sampai akhir. Itu dapat dari mana uangnya? Kami kan ada koin untuk perjuangan. Oh, ada itu. Digerakkan oleh ibu-ibu Kojas namanya. Kojas, Mas? Apa itu Kojas? Koalisi Janda Semawa. Koalisi Janda Semawa. Beliau luar biasa ibu-ibu tuh. Jual stiker, ada yang bayar Rp1.000, ada yang Rp5.000, ada yang Rp50 bayar. Sehingga kita dari bantuan, kan kita buka rekening nih. Setelah rembuk rakyat, kami minta izin kepada sahabat seperjuangan kami dari ujung timur, boleh enggak kami buka rekening? Oh boleh Bang. Ada yang nyumbang 50.000, 100.000, ada ya sampai 1 juta. Oke. Terkumpullah 11.585.000. Itu yang kelihatan mungkin 20 Om. Kemudian buka ini dibantu oleh Pak Haji Saad. Siapa itu? Nasdem. Beliau adalah ketua tim negosiasi kami tingkat provinsi. Oh gitu. DPR kabupaten. Provinsi. Oh provinsi, sorry. Kebetulan ketua Komisi 2 itu kan dari
DPR RI kan dari Nasdem, jadi asik-asik gitu. Tapi ada di support lah ya. Ada di support ketua DPRD Sumbawa kita dikasih 2 juta. Oke. Ketua Komisi 1 sedikit dari sekali 2 Gerindra. juta Om. Ketua DPR loh. Mau bilang apa? Oh iya, namanya sumbangan Om ya. Namanya sumbangan. Oke. Karena kami memang dapat apa ya? Tekanan yang sangat amat luar biasa. Oke. Tekanan anggaran dan tekanan massa. Tekanan massa. Yang nggak perlu saya sebut Itu di sini. sekitar berapa masa yang terlibat dalam aksi itu kemarin? Kita 1.000 lebih. 1.000 lebih. Memang target kita 3.000, tapi biasanya kita potong 60% biasanya. Iya. Udah biasa tuh. Dan jarak tempuhnya kan jauh tuh Om. Jarak tempuhnya jauh. Oke Om, ini ada lagi yang muncul Om. Ya. Atas aksi kemarin tuh banyak yang dirugikan Om. Pertama nih, yang muncul itu adalah salah satu video yang viral itu adalah mobil ambulan nggak bisa lewat. Ya. Kedua mungkin saudara-saudara atau teman-teman pengusaha ini, usaha telur atau cabai atau bawang ini kan terhambat juga perjalanan hari itu Om. Apa tanggapan soal itu? Bawang kalau dari Bima ya. Tapi semua produk pasar yang sudah mungkin sudah ratus tahun ya antara nggak terhambat. Nggak terhambat. Saya punya teori. Oke, gimana? Saya nggak punya, nggak saya kasih tahu ke Biar ini munculnya nggak salah ke. Pernah abang ke tengah malam ke Mas Bage? Lombok Timur ya, oke. Pekan Mas Bage ini? Mas Bage. Pernah. Jam berapa L300 sama truk dari sana ke Sumbawa? Dini hari ya, nggak salah. Jam 2 kan? Nah. Datang Sumbawa jam 6. Ya. Paling telat jam 6.30. Oke. Datang Langgam, ya kan? Ya. Tahu sini pasar Langgam? Tahu. Kan? Setengah pucuk tuh. Kami setar jam setengah 10. Aksi itu ya. Siang. Berarti kalau kebutuhan itu udah jalan. Semua kebutuhan mendasar sudah sampai Sumbawa pagi itu, Bang. Berarti yang tidak boleh melintas waktu itu mobil pribadi, bus, siapapun yang mau lewat saat itu. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Dalam aksi? Yang harus lewat itu bukan ambulans ya, karena ambulans itu tercatat bukan ambulans doang. Iya. Orang sakit yang pakai sepeda motor, orang sakit yang pakai mobil, dia harus lewat. Boleh melintas? Boleh melintas. Okay. Persoalan kemarin video-video itu kan cara-cara orang, iya, premeng-premeng. Iya. Kok video katanya di Aijate, tuh ngerawas video dulu kan dengan sasak doang, lapuk nekan. Mereka kecolongan di situ. Kebetulan kami punya video kan. Masuk kita kasih ini karena kami punya pengaman internal 50 orang, 30 di belakang, 10 di belakang, 10 di tengah, 10 di depan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa kita tidak melihat gubernur, wakil gubernur atau pejabat Pemprov turun di saat aksi itu? Tidak ada ya? Benar ya? Ya, bukan orangnya saja yang tidak ada ya. Suaranya, voice-nya, chatting-nya nggak ada. Itu terus gimana perasaan Anda sebagai masyarakatnya mereka? Nggak mau tahu. Ya terserah saja. Karena bagi kami mereka adalah sparring partner kami, bisa jadi fighting partner. Ya kan ini kan harus ada restu dari mereka, pemerintah provinsi juga. Silakan saja. Kami bergerak dan berjuang. Kalau mereka tidak restu, tunggu saja. Maksudnya? Ya tunggu saja, kita akan serbu kantor gubernur dan kantor DPR. Kalau tidak didukung? Kalau tidak didukung. Oke, tapi kenapa nggak didatangi gitu untuk dijelaskan kepada masyarakat waktu aksi? Kan kami bagi-bagi tugas. Oke. Ini ada Pak Gita. Adik-adik di sini kan sudah melakukan aksi. Ini on control semua. Ya, benar-benar. Nah, sekarang kami jejaring, kami Jabodetabek, Bandung, Jogja, sedang kita bangun. Oke. Untuk bergerak rame-rame, tapi jangan anarkis apalagi merusak. Itu saja rumusnya. Kalau itu terjadi bukan kami. Tapi kalau di Sumbawa ada anarkis loh. Saya ngelihat di video yang ngejar mobil satu orang itu kalau nggak salah ya, mohon maaf, itu salah satu masa aksi yang ngejar mobil untuk diberhentikan jangan melintas mobil pribadi. Apa Om melihat? Apakah itu anarkis? Tidak, tapi kan secara ini cara saja kan. Siapa tahu di dalamnya ada orang hamil misalnya kan, hamil besar kemudian di stop dengan cara itu. Buktinya nggak ada. Nggak ada, oke. Orang hamil, pokoknya orang kemudian kontingen khusus ya, karena ada tercatat. Kan ini daftar semua nih. Ya. Ada kontingen Olimpiade Matematika. Boleh melintas. Lolos, boleh melintas. Cuma ada yang mau main sepak bola, nggak ngelapor dulu lewat kami kan, tapi nggak bisa ke KSB.
Karena begitu kita tarik itu total macet semua. Oke. Berarti kalau ambulan diberikan akses? Sangat. Meskipun lama ya prosesnya. Oh ya memang harus lama. Itu berapa kilo kemacetan kalau? Ya kalau menurut polisi sampai 5 kilo. 5 kilo ya. Itu antrian di tengah badan jalan ya. Oke Om, ini lagi Om, menarik. Gimana ketika Pemprov ini nggak dukung ini Om? Kan tadi Om bilang akan aksi lagi kalau Pemprov nggak dukung. Karena kan butuh lah tanda tangan mereka lagi untuk upgrade dari dokumen awal. Ini kan udah lama Om. Ini masih debatable deh. Oh gitu. Masih debatable. Bisa pakai sistem carry over dari dokumen yang lama itu fix gitu kan. Tinggal dokumen pendukung. Pemutahiran data digital. Oh ya. Karena tidak mungkin kan semua itu akan diulang upgrade lagi data. Nah kalau memang gini ya, kalau memang itu akan dibuat data ulang ya, pasti kami diperintahkan karena kami sudah siap turun ke masyarakat, ke kelompok tani, remaja masjid, Karangtaruna sampai LSM, kelompok sanggar di desa-desa, di dusun-dusun minta tanda tangan. Tapi biayanya besar tuh. Biayanya besar tapi bisa dibentuk dalam sidang rakyat kan. Sidang rakyat. Kumpulkan semua mereka di alun-alun Kota Sumbawa besar ya? Semua kita bernyanyi-nyanyi, berorasi segala macam, nanti sudah mereka tanda tangan. Om, selama aksi Om, sebelum aksi misalnya nih, Om pernah digoda nggak dengan sesuatu? Oh sangat. Iya kan banyak yang dirugikan. ASDP misalnya kan, pihak pelabuhan dirugikan dengan aksi Anda. Kemudian pengusaha-pengusaha mungkin ya dirugikan. Ada nggak yang pernah menggoda Om untuk aksi tidak dilakukan? Saya rasa sekali ya. Banyak. Apa misalnya yang pernah? Tapi nggak ada yang berani kalau kata saya. Sekali itu mau bantu kita saja akan diberi biaya segini segitu. Begitu nggak tahu orangnya juga. Banyak calo-calo juga ini kan. Makanya kamu tahu siapa kamu? Kami kepingin bergerak aja. Ini kami punya uang cukup. Sekarang orang dibilang kita ini orang gila. Apa kata Bupati? Apa kata? Ini baru saya tahu di dunia ini ada kelompok orang gila. Kan Bupati itu kan abang saya. Ya kan? Kita dukung juga. Tapi kalau beliau tidak mau dukung, nih sikat. Oke. Nggak punya uang kan? Saya ini kan dari kampung kecil kan, terisolasi, orangnya kayak gitu-gitu kan. Nggak ada tampangnya mau jadi pejabat, kayaknya memang nggak mau jadi pejabat. Apa keuntungannya kalau Sumbawa pisah dengan Lombok? Triple impact gitu. Apa itu? Saya kalau mohon maaf ya, kalau boleh saya sebut ya, kemarin di TV 9 kan, Provinsi Pulau Sumbawa untuk siapa? Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dong. Ya kan? Iya. Faktanya apa? Dari Patuh Hijau saja kan 20%. Oh iya. Tambang sumber. Tambang. Belum blok Dodo, Elang Dodo, belum blok Sebekil, SCR, belum blok HU, STM. Ayo. Alam semua. Alam semua. Tambang. Tapi semua akan hilang. Karena? Kan habis passing away sudah jadi kan KSB kan habis itu. Maka harus dikonversi ke mana? Gitu loh. Ya, pertaniannya, sumber daya manusianya, kemudian kesehatannya, pendidikannya kan. Dia harus terkonversi itu. Maka tugas kami berikut kalau jadi provinsi itu kita gas mereka yang tidak mau konversi itu. Tidak mau membantu lewat CSR-nya, lewat apanya semuanya kan. Oke, pertanyaan terakhir Om. Kalau ini tidak direspon oleh pemerintah pusat sesegera mungkin, dan Abang tahu mungkin ada efisiensi ya di pemerintahan Prabowo Gibran ini, apa yang Anda mau lakukan? Apakah setelah Pilgub lagi? Enggak. Apa? Saya pengen tahu. Saya oke, bagus lah intinya nih. Jadi kami punya kelompok KP4S ini punya visi. Terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa 2026. That's all. Targetnya 2026. 25, bukan 25. Sorry, 2025. Kalau tidak, ini pertanyaan dari saya Om. Jangan kalau tidak, jangan bicara terlalu jauh. Kita kan saya mohon maaf ya dapat hilal-hilal ini kan. Iya. Ya mungkin bisa jadi Juni atau Juli kan. Apanya? Itu tanda tangani RUU ini jadi undang-undang di OB namanya Provinsi Pulau Sumbawa. Nah kalau tidak, kalau bahasa saya bukan kalau tidak. Kalau ada sumbatan, hambatan. Sumbatan. Oke, sedikit. Kalau hambatannya banyak. Banyak ya. Kalau sumbatan ini kan dikit ini. Iya. Karena kalau hambatan saya pikir udah ini kan, udah mau viral semua.
Semua saya bilang, dari rakyat kecil sampai para petinggi sampai Prof Din sudah mobile, ya kan? Dan hilal-hilal kita baca. Kalau tidak, kalau ada sumbatan ya. Kalau tidak, 155 itu bahasa kerennya 155 kemarin tuh 15 Mei itu the first plant. Kita punya second plant dan third plant. Jangka pendeknya apa? Jangka panjang apa? Rencana kedua kita lumpuhkan Pulau Sumbawa di 6 titik. Di mana saja tuh, Om? Pelabuhan Sape, Pelabuhan Bima, Bandara Salahuddin, Pelabuhan Badas, Bandara Sultan Kaharudin dan Pototano. Itu diblokir. Diblokir nggak ada total. aktivitas. Nggak ada, nggak boleh. Itu targetnya kapan? Tergantung. Makanya saya bilang sebentar lagi kami ke Jakarta ketemu Menkum untuk memenuhi harapan daripada masa aksi. Bisa kita ketemu itu, kan ini menjadi kewajiban kami nih, tanggung jawab besar ini. Kita berangkat. Nah di sana kita banyak sekali kita nanti bersama teman-teman itu seluruh ini kita pertemuan-pertemuan informal, apakah lewat makan malam, diskusi-diskusi apa di sana kan kita bisa fix melihat di sana. Oke, tapi kalau nggak ada respon pasti aksi itu akan dilakukan pasti. kembali. Dan sekarang hari ini kalau nggak salah aksi di Bandara Sultan Salahuddin. Oh, di Sumbawa? Ya, dari di Bima, sorry. dari teman-teman kelompok Cipayung. Itu mendukung. Oh, sangat mendukung. Aksinya dalam rangka mendukung. Mempercepat. Mempercepat. Makanya kami tidak mau ya inklusif ya. Tidak mau eksklusif. Ya. Hanya kami yang mau 10 orang, mau 1 orang, mau berapa orang, mau silakan aja. Ya, sel-selnya tumbuh sendiri. Tujuannya kita sama. Cuma pemantiknya mungkin kami. Karena kami bilang begini Mas ya. Mohon maaf ya. Ini filosofi yang kami bangun betul di situ. Ayo belalang. Tangkap belalang 80 ekor. Masukkan ke botol aqua, tutup. Terus 2 menit ayo, apa yang terjadi? Lemes semua karena kekurangan oksigen. Buka, masukkan 2 ekor, insya Allah mereka akan semua bergerak. 2 ekor bawang itulah KP4S. Wah, begitu. Keren. Oke. Itu mungkin ya Om ya. Semoga apa yang menjadi mimpi teman-teman di Pulau Sumbawa ya, itu bisa terwujud. Tapi sekali lagi nih catatannya pemerintah, kalau enggak itu ada ancaman juga dari teman-teman di sana mau ngaksi lagi. Yang menarik Mas ya, saya minta izin. Oke, boleh. Alhamdulillah, 2 pulau ini kemarin kan kayaknya panas-panas. Kalau Pototano diblokir, kami blokir Kayangan. Muncul tuh. Benar. Apa yang saya jawab? Alhamdulillah, teman-teman dari koalisi aktivis Lombok Bersatu mendukung kami aksi di Pototano. Kan pada doang, kan betul. Iya. Kalau Pototano diblokir, di sini juga terblokir. Kan? Nah, saya pikir itu komunikasi yang sama masih dalam batas-batas kewajaran. Kan? Apakah dijawab di Sumbawa? Batur sasak tiang saali Sumbawa enu. Makanya kami prinsipnya begini. Di Sumbawa itu tidak ada orang Lombok. Yang ada hanya orang Sumbawa yang kebetulan berasal dari etnis Lombok. Ya, benar. Maka mereka minta, ayo Bang, ngopi-ngopi bareng unin, bertahun nanti di Patung Kuda ini kan. Ada teman saya kan, aktivis di sana. Yuk, kita ngopi-ngopi, setelah itu deklarasi. Wah. Etnis Sasak. Saya bilang jangan etnis. Warga Sumbawa yang dari etnis Sasak mendukung percepatan pembentukan provinsi. Ada videonya. Jadi video yang digayangan kita jawab dengan itu. Oke. Ya kan? Siap. Shop jadinya. Oke. Baik, thank you Om Jack ya. Yang terakhir, apa, Om? kami tidak ingin memusuhi siapa-siapa. Pak Gubernur adalah pemimpin kita yang harus kita taati. Ati Allah wa atiur Rasul wa amir minkum. Masya Allah. Tapi kalau tidak amanah, tidak sensitif dengan keinginan rakyatnya, ini kami rakyat siap berdiskusi, berdialog, berapapun, sampai siap bertempur di lapangan. Bapak. Siap. Thank you Om Jack. Oke. Saya tunggu update-nya Om Jack ya. Apa hasil pertemuan di Jakarta? Kita bisa komunikasi terus. Oke. Biar di Jakarta di apa kita komunikasi. Oke, siap. Thank you Om Jack atas waktunya pada siang hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.